Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sudah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, untuk semester 2 ini kita mulai pembelajaran di semester 2 ini. Materi hari ini adalah pelajaran fikih. Silahkan ambil bukunya, buka bukunya fikih. Kita lanjut pembelajaran tentang salat Jumat. Perhatikan materi yang sudah jelaskan, silahkan dicatat. Pembelajaran Ustazah, hari ini kita akan belajar tentang fikih sholat Jumat. Perhatikan penjelasan Ustazah. Yang pertama, kita akan belajar tentang ketentuan sholat Jumat. Untuk yang satu, pengertian sholat Jumat dan hukumnya. Sholat Jumat itu artinya sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah. Sholat Jumat itu adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan setelah khutbah. Sholat Jumat itu hanya sekali dalam sepekan, dalam seminggu hanya sekali. Dan hukum sholat Jumat itu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak sedang dalam perjalanan musafir. Dan juga hukum sholat Jumat itu bagi yang meninggalkan dengan sengaja, hukumnya itu sangat besar, sama besar dengan dosanya itu seperti meninggalkan sholat fardu 5 kali. Maka dari itu setiap umat muslim harus menyadari betapa pentingnya sholat Jumat, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur bagi laki-laki. Maka dari itu kita wajib mengerjakannya ya Nak, bukan yang bagi laki-laki ya Nak ya. Bagaimana Rasulullah bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu alal qalbi, yang artinya barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan Allah, berarti mengunci mati atas hatinya. Ingat ya Nak, wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah syarat wajib dan sah sholat Jumat. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama Islam. Bagi yang beragama Islam wajib sholat Jumat. Bagi yang tidak beragama Islam ya tidak wajib. Balik dewasa, berarti untuk anak-anak tidak wajib untuk sholat Jumat. Untuk adiknya yang umur 5 tahun tidak wajib. Sehat akal di sini artinya sehat, dia tidak gila, mengerti ini baik, ini buruk. Lalu yang selanjutnya laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Selanjutnya yang kelima sehat badan. Sehat badan untuk yang kalau flu, demam, tidak apa-apa, tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Dia harus sehat badan, yang kuat berdiri. Dan yang terakhir bermukim. Bermukim di sini artinya tidak sedang dalam perjalanan. Misalnya anak ustazah nih lagi jalan keluar kota di hari Jumat, terdengar orang mulai sholat Jumat, tidak apa-apa, tidak mengerjakan sholat Jumatnya. Itu syarat wajibnya wajib bagi yang tidak musafir, yang tidak bermukim. Bagi pejalan lagi dalam perjalanan tidak apa-apa. Yang selanjutnya yang B, syarat sah sholat Jumat. Yang B, syarat sah sholat Jumat itu ada 4 syaratnya Nak. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang sudah tetap. Maksud di sini dilaksanakan biasanya sholat Jumat di mana? Di masjid kan Nak? Berarti wajib dilaksanakan di masjid. Yang kedua, wajib berjamaah. Sholat Jumat wajib berjamaah. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Pada waktu sholat zuhur dilaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Sholat Jumat itu diawali dengan 2 khutbah. Itu syarat sah sholat Jumat. Sahnya sholat Jumat itu setelah melalui 4 tahap yang Ustazah bacakan tadi. Lanjut yang ketiga, rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat yang pertama itu khatib lazimnya sekaligus menjadi imam. Khatib itu menjadi imam juga Nak.
Rukun sholat Jumat, sebenarnya rukun sholat Jumat ini sama dengan rukun sholat fardu. Ada imam, sedangkan di sholat Jumat ada khatib sekaligus menjadi imam. Yang kedua, jamaah. Tentu ada jamaah. Kalau ada imam tentu ada jamaahnya, nggak mungkin imam sholat sendiri karena. Yang ketiga, itu 2 khutbah atau khutbah 2 kali duduk di antara keduanya. Berarti ada 2 kali khutbah sebelum sholat Jumat dan khutbah akan sholat Jumat. Yang selanjutnya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu ada sholat Jumat. Lanjut kita yang keempat, sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat itu yang pertama mandi. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu kita harus bersih. Kita mandi dulu. Walaupun paginya udah mandi, alangkah baiknya kita untuk membersihkan badan kita mandi terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan pakaian yang paling bagus, yang paling bersih. Enggak juga harus baru tapi yang bersih. Yang ketiga, menggunakan harum-haruman. Kita gunakan harum-haruman biar wangi. Seperti Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sepantasnya lah tiap muslim itu mandi dan memakai wangi-wangian serta bersiwak pada hari Jumat agar terlihat rapi. Hendaklah kita melaksanakan sholat Jumat itu dilaksanakan secara tertib, rapi, bersih sehingga enak dilihat di mata. Untuk anak ustazah yang laki-laki, sunnah sholat Jumat jangan lupa mandi, menggunakan pakaian paling bagus dan menggunakan haruman ya nak. Selanjutnya yang B, kita akan belajar tentang ketentuan khutbah Jumat. B, ketentuan khutbah sholat Jumat. Khutbah Jumat itu tentu disampaikan pada sholat Jumat. Pada saat melaksanakan sholat Jumat, khutbah Jumat itu disampaikan. Apa penyampaian khutbahnya? Tentu penyampaian tentang ajaran-ajaran agama Islam, tentang akidah-akidah agama Islam. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sama dengan pidato ya nak, pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Dan khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat kita wajib mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, syarat dan rukun khutbah Jumat. Untuk pertama kita akan belajar tentang syarat khutbah Jumat. Yang pertama yaitu pastinya khatib atau imamnya harus suci. Yang suci, yang harus bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, khutbahnya atau imamnya harus menutup aurat. Yang ketiga, khutbah dimulai setelah masuk waktu sholat zuhur. Yang keempat, khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu ya Bu. Lalu yang selanjutnya, khutbah duduk sejenak antara 2 khutbah. Dan yang terakhir, suara khatib, suara imam itu harus terdengar oleh jamaah. Jangan ada ketika khutbah nggak ada berbisik imamnya, pasti dengan secara suara yang lantang agar jamaahnya terdengar dan memahami apa pidato-pidato yang disampaikan oleh imam atau khatib tersebut. Lanjut kita yang terakhir, rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu terbagi lagi atas 6. Yang pertama, khatib harus mengucapkan tahmid. Tahmid di sini adalah pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Yang kedua, khatib harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap khutbah yang tidak dibaca syahadat di dalamnya bagaikan tangan yang terpotong, maka dari itu khatib wajib membacakan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, khatib harus mengucapkan selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi khatib harus mengucapkan. Yang keempat, khatib berwasiat untuk jamaah tentang ketakwaan dan hal yang dipandang perlu sesuai kondisi jamaah. Sekarang kita kondisinya dalam pandemi COVID. Biasanya di khutbah-khutbah Jumat itu tentu tentang kesehatan, tentang kekuatan akidah dalam Islam.
imam akan menyampaikan, khatib akan menyampaikan pidato tentang yang seperti saat sekarang ini. Yang kelima, khatib membaca ayat Quran pada salah satu khutbah. Ada salah satu khutbah, khatib harus membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, nak. Yang terakhir, khatib berdoa yang ditujukan bukan kepada kaum jamaahnya saja, tetapi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berisi permohonan pengampunan atas segala dosa. Berarti khatib tidak boleh membacakan doa untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, tetapi untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia atas pengampunan dosa. Baiklah anak ustazah. Mungkin itu tadi penjelasan ustazah tentang sholat Jumat. Ustazah minta anak ustazah silakan catat di buku catatannya, karena sewaktu waktu kita masuk ustazah akan memeriksa di buku catatannya. Ustazah harapkan anak ustazah mengerti. Bagi anak ustazah yang tidak mengerti silakan hubungi ustazah. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semester baru ya nak.